إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul Mukarramin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan memuliakan kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali kita semua pada siang yang penuh berkah ini dimudahkan untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya niat, langkah dan kehadiran kita, kesertaan kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya menjadi amal saleh, menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan ridha, dan insyaallah menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersumber dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia suatu masa, al-qabidu 'ala dinihi, orang yang berpegang teguh, bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada agamanya, kal-qabidi 'alal jamar, bagaikan orang yang memegang bara api. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW 1400 tahun lalu sudah menyampaikan informasi ini. Dan kalau kita perhatikan, kita rasakan kondisi sekarang ini, barangkali sudah kita mulai rasakan kebenaran dari hadis ini, bahwa orang-orang yang dengan benar-benar menerapkan agama Islam dan berislam dengan benar itu tidak mudah. Rasulullah SAW menyampaikan 1400 tahun yang lalu, tapi bukan berarti ramalan. Itu adalah nubuat, jadi kemukjizatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, bahwa Allah beritahu bahwa nanti ada masa di mana orang yang benar-benar menerapkan agamanya dan menerapkan agamanya dengan benar itu tidak mudah. Rasulullah menggambarkan seperti orang yang memegang bara api. Kita bayangkan bagaimana memegang bara api. Kalau kita pegang erat-erat akan terbakarlah tangan kita. Tetapi kalau kita lepas, bara itu jatuh lalu padam. Begitulah gambaran Islam. Ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan hadis ini,
Beliau mengatakan bahwa hadis ini mengandung dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah mengandung al-khabar, mengandung kabar berita. Bahwa Rasulullah SAW sudah memberi kabar bahwa akan ada masa di mana mungkin di akhir zaman orang yang bersungguh-sungguh menerapkan Islam, berislam dengan sungguh-sungguh itu tidak mudah. Yang kedua, hadis ini mengandung irsyad, petunjuk. Lalu ketika kita menghadapi situasi seperti ini, di saat seperti itu tidak mudah mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW? Beliau menjelaskan kenapa sih orang yang berpegang teguh kepada agama dengan benar-benar dan benar-benar menerapkan agamanya itu menjadi susah, menjadi berat, bahkan diibaratkan seperti memegang bara api. Beliau menyebutkan 3 alasannya. Yang pertama kata beliau, kasratul mu'arridin wa qillatul mutamassikin. Banyaknya orang-orang yang menentang, banyaknya orang-orang yang tidak senang. Kalau Islam ini ditampilkan dengan sebenar-benarnya, ini banyak orang yang tidak enak, tidak senang. Lalu mereka dengan berbagai cara memprovokasi, membuat stigma-stigma, membuat tuduhan-tuduhan yang intinya supaya mereka itu bisa menghalangi. Jadi banyaknya orang-orang yang menentang berislam dengan benar dan dikatakan waqillatul mutamassikin, dan sedikitnya orang yang betul-betul beragama dengan sungguh-sungguh. Sampai digambarkan ibaratnya nanti orang-orang yang menjadi mayoritas ini memang akan tidak setuju dengan itu. Terjadilah sesuatu kalau di tengah-tengah yang banyak sesuatu yang sedikit itu menjadi aneh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan badal islamu ghariban fasayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata beliau, nanti ada masanya dulu Islam datang dianggap aneh. Karena yang lain semua Tuhannya banyak, menyembah berhala, menyembah ini, menyembah itu, tiba-tiba diajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa, dianggap aneh. Tapi ada saatnya nanti kata Rasulullah SAW akan kembali menjadi aneh. Ketika semua orang itu sudah dianggap ini biasa, kemaksiatan, berbagai macam tindak yang tidak benar pun dianggap biasa, nanti orang-orang yang bersungguh-sungguh ini dianggap aneh. Makanya fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Ketika ditanya manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang yang dianggap aneh itu? Man alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Itu orang-orang yang berusaha untuk tetap berkomitmen menerapkan agamanya, memperbaiki masyarakatnya di tengah masyarakat yang sudah rusak. Atau ada hadis lain mengatakan inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Kata Rasulullah dalam hadis lain, nanti akan ada masa hari-hari di mana orang yang bersabar memegang teguh agamanya itu seperti memegang bara api. Yang dikatakan lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan. Di saat itu orang yang mempertahankan agamanya dengan benar itu pahalanya begitu besar seperti orang yang 50 orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa begitu berat nanti orang menerapkan agama dengan benar dan sebenar-benarnya? Katakan kasratul fitanus syubhat. Banyaknya fitnah syubhat. Syubhat ini bisa kebodohan, bisa keraguan, dan berbagai macam kesesatan. Dan itu begitu potensial untuk merusak umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu sendiri kadang-kadang tidak mengenali agama sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, diperintahkan kita untuk belajar 1400 tahun lalu, kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslim. Laki-laki, perempuan, orang muslim laki, perempuan itu wajib belajar. Kenapa? Karena memang itulah yang akan menjadi perisai, menjadi penjaga akidah kita.
Kalau akidah kita ini terus diserang dari kanan kiri, dikasih informasi-informasi, hal-hal yang semua itu kadang-kadang memang informasi itu sengaja. Mereka orang-orang yang tidak suka kepada Islam disampaikanlah kepada umat Islam. Sedangkan kita sendiri tidak punya basic pemahaman agama dasar pun nggak punya. Sehingga akhirnya kita pun akan terbawa. Maka tidak heran kalau kita umat muslim sendiri pun sesama muslimnya, Masya Allah, kalau kita lihat apa sih bedanya? Masjidnya sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama. Apa yang beda? Sholatnya sama. Tapi kadang-kadang kita berantem terus dengan antara kita. Kenapa? Karena kita sendiri tadi sengaja diadu domba dengan informasi-informasi, dengan stigma-stigma yang akhirnya kita antara sama muslim pun akhirnya hilang toleransi, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Itu yang disebut dengan fitnatus syuk. Yang ketiga, satu lagi kata beliau adalah fitnatus syahwat. Begitu gemerlapnya godaan dunia ini, fitnatus syahwat ini, itu juga akan memberatkan. Orang mau mengamalkan agama itu dengan godaan yang begitu menggiurkan sekarang ini. Orang mau bermaksiat itu kan sekarang Masya Allah. Kalau dulu orang bermaksiat itu, ya kita harus pergi ke tempat tertentu, ada acara-acara tertentu. Sekarang itu setiap saat ditampilkan maksiat di hadapan kita. Dan berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang sangat menggiurkan itu untuk anak kita, untuk kita semua itu Masya Allah. Yang menyebabkan kita tuh lalai. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika nanti saat di dunia dibuka itu beliau sangat khawatir. Kata beliau, mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tuftahad dunya kama futihat ala man kana qablakum. Kata beliau, saya tidak mengkhawatirkan kalian itu diuji dengan kefakiran. Tapi yang saya khawatirkan ketika dunia ini sudah dibuka. Sekarang ini kan dunia seolah-olah dibuka. Dunia yang begitu besar ini bisa kita lihat sekarang ini, saat ini terjadi seolah sudah menjadi ada di genggaman kita. Dan saat itu juga sebetulnya di samping memang ada peluang-peluang kebaikan, tetapi juga banyak kemadaratan. Dan ketika kita tidak bisa membawa diri menghadapi hal ini, maka bisa jadi ini menjadi penyebab kita lalai berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yarda wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخض به قلمك وصو كتابك. رضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والسلاسل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن
وعن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.